Ya, selamat pagi Bapak Ibu. Pagi. Ya, terima kasih untuk pagi hari ini. Saya dengan istri saya baru kedua kalinya ada seputar daerah sini Bapak Ibu. Jadi yang pertama ketika berapa bulan yang lalu saya ketemu dengan salah satu notaris di Tambalang, saya lewat sebelah sini Bapak Ibu. Dan kedua hari ini. Terima kasih untuk Pak Abraham. Saya kenal beliau baru beberapa minggu yang lalu, banyak share di Greenwich pada saat itu. Ya, Bapak Ibu, saya perkenalkan diri bahwa nama saya Agustinus. Bapak Ibu pasti tahu, Agustinus itu berarti dari Katolik, betul ya. Jadi sebelum kami lahir baru, kami dari Kedah. Jadi dari Kedah masuk, kalau kami orang Jogja. Jogja itu komunitas paling besar adalah Kedah maupun Katolik. Jadi ketika kami menikah bersama dengan istri saya, kita lahir baru ketika tahun 1998. Jadi kami sepakat bersama dengan keluarga untuk berbahagia untuk lahir baru. Ya, Bapak Ibu, saya dengan istri saya namanya Rini Widianti. Kami tinggal di Delta Mas. Jadi kalau Bapak Ibu suatu kali nanti ke Kabupaten Bekasi itu melewati rumah kami, bisa mampir. Jadi kalau Bapak Ibu ke Delta itu nanti ada pospol, belok kiri ada Sekolah Pamukti Guru. Seberangnya itu ada perumahan saudara Eropa. Tanya nama kami. Tapi yang lebih terkenal istri saya Bapak Ibu. Tanya rekan-rekan security itu di komplek kami, mereka pasti akan kenal. Iya, itu aja perkenalan kami. Kami punya dua generasi. Satu adalah putri, namanya Elizabeth, sudah bekerja di Jakarta. Yang kedua adalah Yosia Erlangga, laki-laki sekarang masih semester 5 di BINUS Sumarekon Bekasi. Ya, itu aja. Seperti pujian yang tadi dinaikkan. Ketika kita ikut Tuhan, ujungnya adalah sesuatu yang manis, betul? Iya. Pagi hari ini saya akan membawakan tema tentang pelayan bagi semua. Kita semua rindu menjadi pelayan Tuhan. Amin. Amin. Ya, kita akan buka di dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 35. Kisah Para Rasul 20 ayat 35. Kisah Para Rasul 20 ayat yang ke-35. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu pagi hari ini. Demikian firman Tuhan. Dalam segala sesuatu, ya kita berdiri semua deh. Mari kita sama-sama menghormati firman Tuhan. Kita berdiri. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu. Demikian firman Tuhan. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh pada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang lemah yang lemah, dan harus mengingatkan perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan, ia sendiri yang telah mengatakan apa Bapak Ibu? Adalah lebih baik berbagi yang memberi daripada menerima. Ya, silakan dulu Bapak Ibu. Firman Tuhan pagi hari ini, Tuhan tidak mengatakan bahwa menerima itu sesuatu yang tidak bahagia. Tetapi Tuhan katakan bahwa lebih berbahagia memberi daripada menerima. Bapak Ibu, semua orang bisa menerima, tetapi tidak semua orang bisa memberi Bapak Ibu. Karena memberi itu ada di suatu level yang berbeda dibanding menerima. Kita senang kalau hari-hari ini kita menerima sesuatu yang baik. Kita senang kalau hari-hari ini kita menerima berkat. Kita senang kalau hari-hari ini kita menerima bonus. Kita senang kalau hari-hari ini kita menerima, kalau bagi karyawan, kenaikan gaji, kita senang banget. Kita senang menerima segala sesuatu yang baik. Tetapi firman Tuhan pagi hari ini mengatakan bahwa lebih berbahagia kita memberi daripada menerima. Menerima adalah tentang diri kita. Menerima adalah tentang saya. Tetapi memberi adalah bicara tentang orang lain. Sekali lagi bahwa Tuhan katakan lebih berbahagia kita memberi daripada menerima. Bapak Ibu,
Kalau kita lihat di dalam kehidupan kita yang sudah berlalu maupun hari ini, bahkan mungkin hari-hari ke depan, semua problem yang kita alami, baik itu dalam bisnis kita, baik itu di dalam relationship kita, hubungan kita, baik itu dalam pekerjaan kita, baik itu di dalam mungkin dalam bekerja kita, di dalam pelayanan kita, semua problem yang biasanya kita alami dalam kehidupan kita, biasanya diawali karena seseorang mementingkan diri kita sendiri. Betul nggak Pak Ibu? Kita bisa bayangkan semua problem yang kita hadapi, atau mungkin sekarang kita baru mengalami suatu masalah, baik itu masalah di dalam mungkin perselisihan, mungkin kita memiliki suatu pertengkaran atau keributan di dalam kehidupan kita. Apa saja problem yang kita hadapi? Ada hal-hal yang kenapa Bapak Ibu? Karena orang mementingkan diri sendiri Bapak Ibu. Di dalam Alkitab Yakobus 4 yang pertama, boleh salah satu bisa bacakan? Yakobus 4 ayat yang pertama. Boleh salah satu tolong bacakan? Demikian uji firman Tuhan. Dari manakah datangnya sengketa? Dari pertengkaran di antara kamu. Bukankah datangnya dari hawa nafsu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Amin. Firman Tuhan pagi hari ini benar Bapak Ibu. Dikatakan bahwa dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Bapak Ibu, berarti kalau mulai sekarang kita mulai belajar untuk kita tidak mementingkan diri kita sendiri. Kalau mulai hari-hari ini kita belajar untuk kita berani untuk mementingkan orang lain. Kalau mulai hari ini kita mulai belajar untuk kita memperhatikan orang lain, bukan cuma sekedar memperhatikan diri kita sendiri, bukan cuma egois yang penting untuk saya. Maka di masa yang akan datang, kita tentunya akan jarang mengalami suatu keributan. Kita jarang akan mengalami suatu perkelahian. Kita jarang akan mengalami suatu persengketaan Bapak Ibu. Karena kita mulai belajar untuk kita tidak mementingkan diri sendiri, tapi kita mulai belajar peduli, mementingkan orang lain. Dalam hubungan suami istri, dalam hubungan pacaran mungkin yang masih anak muda, dalam hubungan bisnis, dalam hubungan pekerjaan, bahkan di dalam suatu pelayanan Bapak Ibu. Seringkali kita terpecah, seringkali ketika kita bisnis bersama-sama di tengah jalan nanti apa? Kita pecah kongsi Bapak Ibu. Kita temukan keluarga di bulu keluarga yang akhirnya mengambil putusan untuk bercerai. Kita sering hadapi Bapak Ibu. Enggak cuma orang di luar, anak-anak Tuhan ada. Kita menghadapi keluarga yang sudah di dalam Tuhan, tapi di tengah jalan mereka memutuskan untuk bercerai. Karena ada pihak-pihak yang hanya untuk mementingkan diri sendiri dan tidak pernah mementingkan orang lain. Bapak Ibu, alangkah sayangnya kalau hal-hal tersebut terjadi di tengah-tengah pelayanan. Alangkah sayangnya kalau hal-hal itu terjadi di tengah-tengah komunitas di dalam kata-kata keadilan Kristus. Alangkah sayangnya itu kalau terjadi di tengah-tengah orang lain di dalam sumber gereja Bapak Ibu. Pagi hari ini Tuhan Yesus mengajarkan buat setiap kita. Kenapa Bapak Ibu? Karena suatu kali Tuhan Yesus melihat murid-murid Tuhan Yesus di tengah perjalanan, mendapati murid-murid Tuhan Yesus sedang berantem, sedang berkelahi. Bapak Ibu bisa lihat di dalam Markus 9 ayat ke-34. Dalam ayat itu Bapak Ibu bisa dapatkan murid-murid Tuhan Yesus yang sedang bertengkar. Murid-murid Tuhan Yesus sedang berantem. Markus 9 ayat 34. Markus 9 ayat 34, demikian firman Tuhan. Sangat berjalan bagi Bapak Ibu. Tetapi mereka diam, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Bapak Ibu, apa sih yang dipertengkarkan oleh murid-murid Tuhan Yesus dari ke-12 murid itu Bapak Ibu? Siapa yang terbesar di antara mereka?
siapa yang paling top, siapa yang paling berpengaruh di dalam pelayanan mereka, siapa yang paling hebat, siapa yang ranking 1. Itulah yang diributkan oleh murid-murid Tuhan Yesus. Dan saya temukan di ayat yang ke-35, Tuhan Yesus tidak memarahi mereka, tetapi Tuhan Yesus minta mereka duduk sama-sama. Markus 9 ayat ke-35 dikatakan, lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu, katanya kepada mereka, jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Bapak Ibu, Tuhan Yesus melihat keadaan murid-murid Tuhan Yesus, ke-12 murid Tuhan Yesus. Ketika mereka meributkan siapa yang nomor 1, siapa yang terbesar, siapa yang ranking paling atas, Tuhan Yesus tidak memarahi mereka, tetapi Tuhan Yesus panggil mereka, Tuhan Yesus duduk sama-sama. Dan Tuhan Yesus memberikan jawabannya baru di dalam ayat 35 tadi baru. Tuhan Yesus katakan bahwa jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Bapak Ibu, dalam bahasa Alkitab sehari-hari diterjemahkan seperti ini Bapak Ibu. Tuhan Yesus duduk lalu memanggil ke-12 pengikutnya itu, ia berkata pada mereka, orang yang mau menjadi yang terbesar atau orang yang mau menjadi pemimpin, ia harus menjadi yang terakhir dan harus menjadi pelayan semua orang. Bukan melayani orang yang hebat saja, bukan melayani orang-orang tertentu saja, bukan melayani orang yang kaya secara ekonomi, bukan melayani orang yang tajir Bapak Ibu, tetapi Tuhan Yesus katakan melayani bagi semuanya. Tuhan Yesus melihat murid-murid yang sedang bertengkar, mereka sedang mementingkan diri sendiri. Pada saat siapa yang paling besar dikatakan, tapi Tuhan Yesus mengerjakan keadaan itu dan Tuhan Yesus kumpulkan murid-murid itu dan mereka dikasih tahu sama Tuhan. Ini loh jawabannya. Kalau kamu menjadi yang terbesar, kamu harus menjadi yang akhir dan jadilah pelayan bagi semuanya. Bapak Ibu, pelayan itu apa Bapak Ibu? Pelayan itu apa? Pelayan artinya adalah seseorang yang tidak mementingkan dirinya sendiri. Betul? Pelayan adalah seseorang yang tidak mementingkan dirinya sendiri. Itu adalah seorang pelayan. Bapak Ibu pernah mengalami suatu ketika mungkin Bapak Ibu pernah pergi ke sebuah restoran Bapak Ibu. Bapak Ibu pergi ke sebuah restoran dari pagi sampai siang, sore Bapak Ibu sama keluarga pergi ke restoran. Dalam kondisi perut udah lapar, sampai di restoran itu restoran penuh Bapak Ibu, ramai sekali. Bapak Ibu akhirnya pesan sebuah meja dan panggil pelayan di dalam restoran. Mas, saya mau pesan makanan. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu udah pesan makanan, Bapak Ibu tunggu 10 menit belum datang makanan itu, 15 menit belum datang, 20 menit seorang pelayan restoran, dia menghampiri Bapak Ibu bawa makanan. Tapi setelah itu sampai dekat meja Bapak Ibu, dia pindah kepada meja sebelah dan dia melayani sebelah itu. Sedangkan Bapak Ibu tahu bahwa yang meja sebelah itu justru datangnya lebih belakangan dibanding kita. Pernah mengalami hal seperti itu? Pernah Bapak Ibu? 20 menit belum datang, 25 menit belum datang, sampai 30 menit belum datang makanan itu. Bapak Ibu mulai gelisah, Bapak Ibu mulai panggil pelayan, Mas, sini Mas. Sampai Mas datang ke meja Bapak Ibu. Bapak Ibu kata, Mas, mana pesanan saya? Saya sudah dari 30 menit yang lalu, saya sudah nunggu makan saya kok belum jadi. Sedangkan sebelah meja saya itu justru dia paling belakang. Kenapa justru dia dikasih duluan dibanding saya? Bapak Ibu, kalau pelayan restoran tersebut bilang, jangankan Bapak, saya juga belum makan Pak. Bapak dari pagi, siang tadi makan, saya dari saya malah gak makan. Saya nggak tahu personil ramai banget Pak. Tapi seumur-umur Bapak Ibu, tentunya Bapak Ibu belum pernah mengalami hal sama.
Saya juga belum pernah mengalami seperti itu. Kenapa Bapak Ibu? Karena seorang pelayan dia adalah mendahulukan orang lain dibanding sendiri. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau Bapak Ibu memiliki seorang pembantu di rumah. Bapak Ibu pulang malam sudah berlapar. Bapak Ibu panggil, "Bi, lapar, siapin makan Bi." Coba kalau Bibi itu bilang, "Tunggu ya, saya baru makan." Tanggung. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Betul? Seorang pelayan tidak mementingkan dirinya sendiri, tapi mementingkan orang lain lebih dibanding kepentingannya sendiri. Nah, Tuhan Yesus tidak mengajarkan bahwa setiap kita untuk kita menjadi pelayan restoran. Tuhan tidak mengajarkan bahwa setiap kita bahwa kita menjadi seorang pembantu, tidak Bapak Ibu. Tetapi Tuhan minta hati kita. Kita memiliki hati yang mendahului orang lain, mendahulukan orang lain. Tuhan minta hati kita untuk kita mementingkan orang lain dibanding kepentingan kita sendiri. Itu kalau kita mau menjadi yang terbesar begitu. Saya percaya bahwa ke depan nanti di tempat ini akan ada pribadi-pribadi yang menjadi seorang pemimpin. Tetapi mulai hari ini, mari kita belajar mulai sekarang untuk kita belajar untuk mementingkan orang lain. Kita mulai belajar untuk kita melayani orang lain. Kita mulai belajar untuk kita tidak mementingkan diri kita sendiri. Kita belajar untuk kita prioritaskan orang lain. Kalau kita lakukan hari lepas hari, kita lakukan minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun, kita lakukan untuk bagaimana untuk kita tidak mementingkan diri kita dan mementingkan orang lain. Kita lihat suatu kelak nanti kita akan dibawa kemana sama Tuhan. Bapak Ibu, ini adalah sebenarnya yang Tuhan Yesus perkenalkan kepada kita. Pelayan mendahulukan orang lain di atas kepentingannya sendiri. Dan kita mulai harus belajar mulai hari ini untuk menjadi seorang pelayan. Bapak Ibu, saya nggak tahu Bapak Ibu gereja ini sudah berapa tahun Pak? 3 tahun. Selisih 1 tahun Pak. Kami gereja di Delta Mas itu 4 tahun yang lalu. Tapi jemaatnya masih sedikit Pak. Kami masih ada sekitar 70 di depan Ayon sebenarnya. Iya, 3 tahun perjalanan gereja ini. Saya mengajak bagi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu menganggap bahwa di tempat ini adalah tempat yang tepat untuk kita tertanam, kalau Bapak Ibu menganggap bahwa tempat ini tempat untuk saya bertumbuh dan berbuah di dalam melayani Tuhan, Bapak Ibu mulai mengikuti setiap program gereja yang ada, baik itu kul, baik itu ibadah raya, baik itu doa malam, baik itu kegiatan yang lain, mungkin ada WBI dan lain sebagainya. Bapak Ibu, di tempat inilah yang tepat untuk kita belajar, untuk kita melayani secara pribadi dengan Tuhan, sekaligus kita melayani sesama dengan kita, sekaligus kita belajar untuk kita mendahulukan orang lain di atas kepentingan kita sendiri. Bapak Ibu, kita berani untuk memperhatikan orang lain, gak cuma sekedar untuk memperhatikan diri kita. Tentunya sulit untuk kita melayani dengan benar kalau kita masih terfokus dengan diri kita. Betul gak Bapak Ibu? Kita gak akan berhasil kalau kita melayani kalau kita masih berfokus dengan diri kita. Pelayanan yang berhasil adalah ketika kita fokus kepada orang yang kita layani, dan yang kita layani itu merasa puas dan merasa disenangkan oleh pelayanan kita, Bapak Ibu. Sekali saya ulangi bahwa pelayanan yang berhasil adalah ketika kita fokus pada apa yang kita layani dan orang itu merasa puas ketika kita layani. Bapak Ibu, bukankah ketika Bapak Ibu pergi ke sebuah tempat, Bapak Ibu di tempat itu dilayani dengan puas, Bapak Ibu dilayani dengan excellent, Bapak Ibu dilayani dengan etika yang sangat luar biasa. Bukankah ketika Bapak Ibu dilayani suatu tempat, ketika Bapak ada di situ, Bapak Ibu keluar dari tempat itu akan menjadi evangelis bagi tempat itu, betul? Bapak Ibu akan menjadi penginjil bagi tempat itu.
Kemanapun Bapak Ibu melangkah, Bapak Ibu akan cerita bahwa tempat itu tempat yang keren. Bapak Ibu akan mengabarkan kabar baik bagi tempat itu. Ketika Bapak Ibu ketemu dengan teman-teman di kantor, ketemu di teman-teman di manapun komunitas Bapak Ibu pasti akan cerita, kamu pernah nggak ke tempat itu? Cobalah sekali ke tempat itu, kamu gak akan bisa. Kita akan menjadi iklan yang baik. Kita akan menjadi promosi yang baik bagi tempat itu ketika kita dilayani dengan baik. Sama di tempat ini. Bapak Ibu, kami dipercaya melayani di dalam pelayanan kedukaan. Kalau Bapak Ibu pernah dengar pelayanan kedukaan, saya pakai nama Elizabeth. Kantornya ada di Rumah Sakit Sentra Medika Cikarang. Tim kami ada 3, tapi yang freelance cukup banyak. Yang 3 ini adalah awalnya dari Bapak Ibu. Saya coba bilang teman-teman, ketika kami melayani sama-sama, saya coba bilang, apa yang kalian lakukan ketika melayani? Seperti hari ini ada kita melayani, pelayanan kita akan menutup pintu atau membuka pintu bagi kita. Menutup pintu ketika apa? Ketika mereka sudah, ini pelayanannya nggak bagus, ini pelayanannya nggak normal, pelayanannya nggak pas. Mereka menutup pintu rapat-rapat. Tetapi dia akan membuka pintu ketika mereka kita layani dengan luas. Bapak Ibu, tidak secara alami kita bisa melakukan ini Bapak Ibu. Karena pada dasarnya memberi itu adalah lebih sulit daripada kita menerima. Tetapi kita harus latih untuk kita bisa memberi. Karena dari sejak kecil kita semuanya terlatih untuk kita menerima. Jadi kalau Bapak Ibu punya anak kecil, nggak perlu kita ajarkan untuk dia menerima, pasti dia bisa. Yang perlu kita ajarkan bagi anak-anak kita yang kita percayakan adalah apa? Harus memberi. Sekalipun kepada saudara kandung Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu berani mengambil keputusan atau mengambil komitmen untuk melayani tempat ini, jujur Bapak Ibu, saya hormat dari Bapak Ibu. Bapak Ibu memutuskan sesuatu yang tepat untuk mengalahkan kepentingannya pribadi dan mengambil keputusan untuk kita memutuskan untuk kita mengambil kepentingan orang lain. Jadi dari sejak kecil mengajarkan anak kita bisa menerima. Suatu ketika saya dengan keluarga, ketika anak-anak saya masih kecil, saya pergi ke bioskop. Sekali-kali sebenarnya bukan sekali-kali kita nonton ke bioskop. Bapak Ibu, ketika kita sudah sampai di lobi bioskop, ada satu keluarga yang punya anak 2. Anak 2, anak yang paling kecil udah, "Pak, beliin itu dong, beli popcorn," gitu kan. Kalau di lobi kalau ada popcorn, ada sosis dan lain sebagainya. Anak yang paling kecil sebelah saya itu minta beli popcorn. Papanya nanya, "Dek, yang besar atau yang kecil?" Jawaban anaknya rata-rata kalau belum diajarkan untuk memberi, yang besar lah Pak, gitu ya. Sama papanya dibeli popcorn yang besar. Setelah dibeli popcorn yang besar, akhirnya keluarga itu duduk untuk berdampingan dengan keluarga saya. Bapaknya bilang, "Dek, bagi dong." Kakaknya bilang, "Dek, kakak bagi dong." Responnya apa gitu? "Papa beli sendiri dong." "Kakak minta dong uang sama papa." Betul? Lucu nggak Pak? Lucu. Kalau masih kecil lucu gitu kan. Tapi kalau udah gede, tapi sikapnya seperti anak kecil, berani pacaran gitu kan, akhirnya menikah. Bapak Ibu, anak-anak muda, janganlah menikah pada pribadi yang kekanak-kanakan. Menikahlah kepada pribadi yang memiliki sikap yang dewasa, yang tidak mementingkan dirinya sendiri, tapi berani mementingkan orang lain. Bapak Ibu,
semua berkat yang ada di tangan kita itu dari Tuhan. Siapa yang setuju Bapak Ibu? Setuju? Semua berkat yang ada di tangan kita, di dalam kehidupan kita, itu adalah datangnya dari Tuhan. Tetapi banyak di antara kita pada saat Tuhan bilang, oke, kasih aku 10% kepada aku. Apakah masih ada orang yang, oh enggak dong, ini kan punya saya, ini kan yang kerjaan saya, sampai saya lembur-lembur saya dapatkan seperti ini. Bapak Ibu, kalau kita seperti itu, kita sama seperti anak kecil. Bapak Ibu, 10% aja kita belum bisa melewati. Bagaimana dengan dia? 90%. Coba kalau ketika yang sebelah saya ketika anaknya minta kopral dan diminta nggak boleh. Coba kalau Bapak awas boleh. Mulai hari ini nggak gua kasih makan loh, kasih. Tapi nggak mungkin seorang ayah seperti itu, betul? Sama. Bapak kita di surga tidak seperti itu. Bapak kita di surga bukan Bapak yang suka ngambek gitu kan. Tetapi Bapak kita di surga adalah memberikan prinsip buat setiap kita. Prinsip itu yang ketika kita lakukan, keuntungannya bukan buat Tuhan. Tapi prinsip itu ketika kita lakukan, kita memberikan 10% sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Keuntungannya buat kita. Gitu? Apa yang Tuhan bisa lakukan? Langit terbuka begitu. Gitu? Jadi itu yang sama-sama kita belajar. Ketika kita berani untuk kita memberi, itu adalah mengubah kapasitas kita. Kita mengubah kapasitas kita, hati kita. Itu sebabnya ketika kita berani untuk memberi, maka dunia kita semakin hari, kita semakin besar. Ketika kita bermurah hati kepada orang lain, dunia kita akan semakin besar dan semakin besar. Ya, kita akan buka di dalam Matius 6. Atau 6 ayat ke-21. Boleh satu bacakan? Matius 6 ayat 21, beginilah firman Tuhan. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Karena di mana hartamu berada, di situlah hatimu berada. Bapak Ibu, kalau saya menggambarkan bahwa ini adalah harta saya, Bapak Ibu. Kalau ini harta saya, ini saya berikan kepada Pak Abraham. Saya menyekolahkan Pak Abraham, saya katakan. Berarti dunia Pak Abraham itu menjadi dunia saya. Kenapa? Karena harta saya ada di Pak Abraham. Betul kata firman Tuhan pagi hari ini. Karena di mana hartamu berada, di situ pun hatimu berada. Amsal 11 ayat 24 dikatakan bahwa Amsal 11 ayat 24. Tolong bacakan Bapak Ibu. Amsal 11 ayat 24. Amsal 11 ayat 24, beginilah firman Tuhan. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Amin. Bapak Ibu sering mendengar firman Tuhan pagi hari seperti ini. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Itu ilmu ekonomi nggak mungkin gitu kan. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Dunia orang yang murah hati semakin lama semakin besar dan semakin besar karena dia suka memberi. Pada saat orang tersebut memerlukan suatu bantuan, dunia mereka akan membantu. Mereka akan rebutan membantu pada orang yang murah hati tersebut. Pernah kita lihat lingkungan kita, orang yang suka menolong, orang yang mau bermurah hati, dunianya hari lepas hari semakin besar dan semakin besar. Ketika orang ini mengalami suatu kesulitan, dunia mereka ramai-ramai akan
Tetapi kebalikannya adalah orang yang kikir, orang yang menghemat. Kalau kata kasarnya ini, orang yang sangat pelit. Dunianya hari semakin hari kita semakin sempit, semakin sempit, semakin sempit. Kasihannya Bapak Ibu, ketika orang memerlukan suatu pertolongan, tidak ada yang peduli Bapak Ibu. Bahkan saya pernah lihat pemandangan bahwa akhirnya Pak, lingkungan itu sampai kita harus, kalau kata orang Jawa, kita saweran dia untuk membantu. Pagi hari ini saya mengajak Bapak Ibu, mari kita mempunyai dunia yang besar. Amsal 11 ayat 25 dikatakan bahwa siapa banyak memberi berkat diberi kelimpahan, siapa memberi minum ia sendiri akan diberi minum. Bapak Ibu, berarti kita harus menjadi orang yang bermurah hati dahulu. Sebab orang yang bermurah hati, orang yang suka memberi, akan diberi kelimpahan. Jadi kita harus bertindak dulu Bapak Ibu. Kita harus belajar untuk kita memberi dulu. Firman Tuhan katakan pagi ini, memberi dulu baru kelimpahan. Jadi jangan bilang bahwa enggak, saya nunggu kelimpahan dulu, saya nunggu kelebihannya dulu. Untuk saya kurang, gimana saya bisa memberi gitu kan? Tapi firman Tuhan enggak mengatakan seperti itu Bapak Ibu. Ayat firman Tuhan bunyinya adalah orang yang suka memberi akan diberi kelimpahan. Bukan orang yang berkelimpahan suka memberi. Karena saya perhatikan bahwa orang yang berkelimpahan belum tentu dia bisa memberi. Orang yang mungkin secara kasat mata uangnya banyak gitu kan, belum tentu dia punya hati memberi. Ngomong iya, tapi memberi enggak. Bicara tentang uang, tapi nggak pernah keluar uangnya Bapak Ibu. Jadi firman Tuhan pagi hari ini, orang yang banyak memberi akan diberi kelimpahan sama Tuhan. Kenapa Bapak Ibu? Karena biar dia bisa memberi lebih banyak kepada orang. Dan kita harus belajar memberi itu dengan hati. Kita belajar untuk kita memberi itu dengan tulus Bapak Ibu, tanpa pamrih kalau kata orang Jawa. Jadi kalau kita memberi dengan tulus, dampaknya keren. Tuhan tahu hati kita. Ketika kita memberi untuk pekerjaan Tuhan, Tuhan tahu hati kita. Kalau kita punya motivasi, kita punya pamrih, kita punya tujuan, dan ketika tujuan itu nggak terlaksana Bapak Ibu, kita kecewa. Ujung-ujungnya Bapak Ibu, kita meninggalkan Tuhan, kita meninggalkan gereja. Saya udah nggak usah pelayanan ini, kita nggak usah bergereja lagi. Saya udah lakukan apa saja untuk gereja ini seadilnya. Saya udah menabur, saya udah memberi, tapi apa ya saya terima hari ini? Saya nggak dapat apa-apa. Bapak Ibu, pegang firman Tuhan pada pagi hari ini. Orang yang memberi, suka memberi, akan diberi kelimpahan. Kenapa Bapak Ibu? Karena di dalam hatinya tidak ada trik, di dalam hatinya tidak ada motivasi apa-apa, tetapi kita memberi dengan tulus. Saya suka kalau saya pulang ke Jogja Bapak Ibu, saya masih punya sawah. Jadi waktu bapak saya masih hidup, ketika bapak saya itu mulai nanam padi, saya pasti bantu Bapak Ibu. Saya bantu ketika mulai nebar pupuk, saya ikut bantu. Apa yang terbersih dalam pikiran saya Bapak Ibu ketika saya menabur pupuk urea ya, pupuk urea itu ketika disebar ke sawah, ke pohon padi, pupuk itu kena air langsung bersih. Itu seperti ketika kita memberi ya sudah tulus gitu kan. Suatu ketika saya dipercaya oleh Tuhan untuk menolong salah satu mahasiswa yang tinggal di Jepang. Anaknya anak Sumedang. Papanya adalah seorang penggiling tahu Sumedang. Sehari itu kadang dapat 10.000, kadang dapat 20.000. Sulit untuk kuliah, tetapi anaknya kuliah, namanya Sandi Bapak Ibu. Ketika kita makan sama-sama, kita belum kenal, makan di sebelah, tetapi kita perhatikan setiap makan tuh anak ini pakai
sayur sama kerupuk. Paling banter tuh pakai tempe gitu kan. Kalau dia beli mie goreng dibagi sama 2, jadi temannya sama dia. Singkat cerita kenal dengan namanya Sandi. Akhirnya saya sepakat dengan istri saya katakan gini, kita bisa bantu nggak sama Sandi? Bapak Ibu, singkat cerita Sandi kita bawa ke rumah, tinggal di rumah kami. Apakah mereka orang anak Tuhan? Bukan. Mereka orang kaya. Ketika Sandi tinggal di tempat kami 3 tahun setengah, saya cuma bilang dengan Sandi, syaratnya adalah ketika tinggal bersama-sama dengan kita seperti keluarga. Ketika Sandi menjadi orang yang sukses, maaf nggak perlu ingat sama om sama tante. Yang perlu kalian ingat adalah papa mama kamu, dan kalau perlu papa mama kamu berikan usaha yang bagus, bukan cuma sebagai kuli tahu sebentar. Kalau perlu bikinin pabrik tahu sebentar. Sampai detik ini Bapak Ibu, saya nggak pernah mengingat-ingat, oh dulu kan pernah kamu saya tolong, dulu kan pernah saya tinggal sama kita. Saat ini Sandi tinggal di Jakarta, kerja di Jalan Gatot Subroto, lantai 25 kalau nggak salah. Gaji tentunya udah pasti hebat. Bapak Ibu, mari kita sama-sama belajar. Ketika kita memberi, ketika kita menabur dengan hati yang tulus, tidak ada motivasi, tidak ada trik apapun, kita berikan sesuatu yang tulus. Bapak Ibu, hari ini saya bicara tentang kemurahan hati, bukan bicara tentang kemurahan uang. Artinya Bapak Ibu bisa bermurah hati dengan apa saja yang ada di hati dan di tangan Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu saat ini belum ada kemampuan secara keuangan, tetapi Bapak Ibu masih bisa bermurah hati. Dengan apa caranya Bapak Ibu? Dengan perkataan kita. Bermurah hatilah dengan perkataan kita yang kita akui. Bermurah hatilah dengan setiap kata-kata kita. Kalau memang itu bagus, katakanlah bagus. Kalau memang itu keren, katakanlah itu keren Bapak Ibu. Jangan kita dikit-dikit kita kritik, dikit-dikit kita ngedumel, katakanlah jauh, dikit-dikit kita komplain dan segala macam. Tetapi mari kita punya sikap untuk kita memperkatakan segala sesuatu yang baik. Katakan baik kalau memang itu baik Bapak Ibu. Iya. Yang kedua adalah bermurah hatilah dengan setiap doa-doa kita Bapak Ibu. Kita nggak mau bahwa ketika kita doa selalu doa tentang diri kita. Tuhan berkati hidup saya, Tuhan berkati hidup saya, berkati keluarga saya, Tuhan berkati anak-anak saya. Tetapi kita mulai belajar dengan lingkungan kita, dengan komunitas school kita. Sekali lagi kita, bro, apa yang perlu kita doakan? Kita datangkan teman-teman gereja, bro, apa yang kita doakan? Jangan selalu katakan doa untuk diri kita. Bapak Ibu, selama saya lahir baru ketika tahun 2001. Tahun 2001 kami memberikan hidup lahir baru. Saya memberikan hidup, meninggalkan dunia sekuler saya untuk masuk di dalam suatu komunitas yayasan sosial. Bapak Ibu pernah dengar namanya Cahaya Bangun Negeri, CBN? Ada yang pernah dengar? Ada yang dengar CBN? Kalau Bapak Ibu pernah dengar tentang solusi, itu salah satu programnya Bapak Ibu. Kalau sekarang ini program ada Superbook. Superbook itu bukan cuma sekedar di YouTube yang kita sekarang nggak Bapak Ibu, tapi lebih dalam bahwa Superbook adalah satu pelajaran. Itu ada 48 modul. Kalau kita pakai dan satu gereja itu bisa 4 tahun setengah. Kalau gereja kerjasama dengan Superbook itu bisa 4 tahun setengah. Guru sekolah minggu maupun gembala itu udah. Kenapa? Itu berbau digital Bapak Ibu. Karena kita tidak tahu bahwa anak-anak sekolah minggu kita ini nggak cukup ketemu dengan guru sekolah itu cuma waktu 2 jam. Kadang-kadang orang tua salah memperlakukan anak-anak kita. Ya udah, yang penting anak-anak kita diam, udah kita kasih HP. Kita nggak pernah tahu rata-rata anak-anak kita tuh di depan HP 3-5 jam. Pertanyaannya, apa yang anak-anak kita lihat di dalam HP tersebut Bapak Ibu?
Segala macam ada di dalam hati itu. Mau perkelahian, mau pembunuhan, mau seksualitas, apapun bisa dari hati itu. Betul? Itu akhirnya pemimpin kami meluncurkan sebuah namanya Superbook. Jadi kalau Bapak Ibu kalau pernah lihat di dalam Superbook ada contoh kisah tentang Daud dan Goliat itu dianimasi menjadi film kartun yang sangat keren sekali. Semua tokoh Alkitab itu dibikin seperti film kartun, Bapak Ibu. Iya, kemarin terakhir kita meluncurkan program parenting untuk Bapak Ibu, untuk keluarga. Maaf, ini saya bukan promosi Bapak Ibu, Pak. Disitulah saya memberikan hidup melayani. Parenting itu adalah bicara tentang keluarga, menjadi orang tua, menjadi teladan, menjadi orang tua sepanjang masa. Itu ada 7 modul ya yang kita garap. Dan kadang-kadang kita tidak pernah menyadari bahwa kadang-kadang anak-anak sekolah minggu kita ini terlukanya bukan cuma karena di luar lingkungan, tetapi kadang-kadang lukanya kepada siapa, Bapak? Kepada orang tuanya. Kadang-kadang nggak sadar, bukan sadar, kadang-kadang orang tua katakan sesuatu yang negatif buat anak kita. Oh bodoh lo, bisa nggak sih lo? Itu pentingnya kenapa pemimpin kita akhirnya meluncurkan parenting project. Ya, ya. Kami memberikan pelayanan di tempat itu, kami adalah 25 tahun. Saya dengan CBA 25 tahun ketika kami lahir baru, langsung saya masukkan di dalam pelayanan CBA. Karena banyak orang, kenapa yuk bisa sampai lama seperti itu? Iya, sama lama. Tetapi seperti tadi saya awal sama lagi, kalau saya mau berkeluarga bersama dengan Bapak Ibu, mari kita sama-sama lakukan. Kita nggak egois untuk diri kita. Kita belajar untuk melayani semua orang. Kita memberikan sesuatu hati yang tulus. Kita diberkati sama Tuhan. Betul. Tentu pastinya seperti pujian yang kita naik tadi, pasti ujungnya adalah manis bagi itu. Iya. Ya, yang berikutnya adalah bermurah hatilah dengan pengampunan. Jangan tahan-tahan dengan pengampunan, Bapak Ibu. Mungkin di antara kita bilang, Bapak sih nggak tahu bagaimana sakitnya saya, bagaimana sakitnya untuk saya dikhianati, bagaimana sakitnya untuk saya ditipu dan lain sebagainya. Tetapi logikanya, Bapak Ibu, ketika kita mau bisa sakit adalah kan harusnya kita cepat dilepaskan, kan? Seharusnya logikanya ketika kita sakit menyimpan sesuatu yang tidak benar, cepat untuk kita lepaskan. Bapak Ibu, kami punya panti jompo. Berapa minggu yang lalu penjaga panti jompo kami itu kena sakit lumpuh. 2 atau 3 minggu yang lalu tahu-tahu udah lumpuh, akhirnya dibawa ke rumah sakit. Di rumah sakit di Kerawang, akhirnya dirujuklah. Hari kemarin kita datang ke rumah sakit Polri di Kramat Jati. Dia katakan pada dia untuk tidur sakit, untuk makan sakit, untuk miring sakit, untuk buang air sakit dan lain sebagainya, Bapak Ibu. Logikanya adalah ketika Pak Roni yang sakit ini cerita dengan dokter seperti ini sakitnya. Ketika dokter sarankan, Pak ini harus dirawat, Pak ini harus dioperasi. Tentunya seorang pasien katakan apa? Iya Pak, karena saya mau segera penyakit itu keluar dari tubuh saya. Betul nggak? Nggak mungkin seorang pasien katakan bahwa Pak dokter sih nggak tahu sakit saya seperti apa rasanya. Enggak. Kalau seperti itu dokter katakan apa? Ya saya nggak tahu, gitu. Nggak tahu lah tentang sakit bukan gitu. Kalau kita mau bahwa kita mau keluar dari rasa sakit ini, ambillah keputusan kita mengampuni. Apapun itu berarti. Istilahnya gitu Bapak Ibu. Kalau kita bertahan menjadi orang yang nggak mau mengampuni, istilahnya itu sama seperti gini Bapak Ibu. Saya minum racun, tetapi kita berharap orang lain itu yang meninggal. Mungkin yang salah sama kita, mungkin dia udah enjoy ya, udah santai gitu kan, udah nggak terasa. Tapi kita beban kita masih kita pikul gitu kan. Iya. Ya itu ya. Mari kita sama-sama kita bermurah hatilah dengan pengampunan. Berkomurah hati dengan waktu yang ada. Yang berikutnya, Bapak Ibu punya waktu yang sama 1 kali 24 jam. Mau orang yang super sibuk, mau orang yang pengangguran,
mau orang yang kerjanya mau orang yang kaya maupun orang yang sederhana, kita sama dikasih waktu 1 kali 24 jam sama Tuhan. Dan sekali lagi bahwa Tuhan tidak minta apa yang kita nggak punya, Tuhan minta apa yang kita punya. Kalau waktu kita punya waktu, kita berikan waktu kita untuk kita perhatikan orang lain. Iya, kalau di tangan kita dikasih kapasitas, usah punya uang, bermurah hati dengan keuangan yang terpercayakan. Bapak Ibu, kita pernah membayangkan ketika Bapak Ibu parkir di sebuah mall. Petugas parkir itu ada di kota 1 kali 1 ada Pak? Enggak ada ya? Enggak ada 1 kali 1, enggak ada Bapak Ibu. Petugas parkir itu paling ya enggak ada 1 meter sampai 3 meter. Apalagi kalau di basement yang ada di Jakarta, kita bisa bayangkan dengan teriknya matahari dan dia enggak pernah namanya menghirup udara segar. Yang dihirup adalah knalpot. Ketika petugas ini terlambat untuk melayani, bunyi klakson itu udah saling berisik lagi. Saya kalau di parkir, saya udah keluar, saya tanya, Mbak, berapa? 4.000 Pak. Kita keluarkan 10.000. Mbak, gak usah kembali. Coba lihat, Bapak Ibu perhatikan ekspresi dari seorang petugas parkir. Ekspresinya senang sekali, seperti air yang diteteskan di dalam terik panasnya matahari. Tetapi kadang-kadang saya juga bingung Bapak Ibu. Ada orang-orang yang ketika dia keluar dari parkir, dia kata, Pak, berapa? 4.000 Pak. Dia keluarkan uang 5.000. Kembalian 1.000 Pak, itu ditunggu sampai petugasnya, Pak, belum ada kembalian, coba dicari. Iya, 1 dulu. Sampai belakangnya klakson, sampai gitu kan. Tak dulu ini 1.000 saya belum kembali nih, gitu kan. Bapak Ibu, tetapi di belakang mobil ada stikernya I love Jesus gitu kan. Lucu ya. Saya bilang itu salah, itu nempel stiker. Makanya harus hati-hati kalau kita nempel stiker gitu kan. Ya, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mengambil keputusan untuk kita sedang memberi, maka Bapak Ibu adalah cerminan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus adalah Tuhan yang suka memberi. Di dalam Roma 2 ayat ke-4, Roma 2 ayat ke-4, saya akan bacakan bagi Bapak Ibu. Demikian firman Tuhan. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan, kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntut engkau kepada pertobatan? Kemurahan Tuhan dan kebaikan Tuhanlah yang menuntut setiap kita sampai kepada satu pertobatan. Bukan kemarahan Tuhan, tetapi kemurahan Tuhan dan kebaikan Tuhan yang menuntut kita sampai kepada suatu pertobatan. Kitab Roma adalah yang menulis seorang Paulus. Kita tahu semuanya Paulus adalah sebelum ganti nama Paulus adalah Saulus. Kita tahu semuanya bahwa latar belakang Saulus adalah orang yang membenci orang-orang percaya. Dia menganiaya orang-orang percaya. Kenapa Paulus bisa katakan bahwa kena anugerah dan kebaikan Tuhan yang membawa di dalam pertobatan? Kenapa Paulus bisa menulis seperti itu? Karena salah satu korbannya adalah Paulus. Salah satu Paulus sudah mengalami hal seperti itu. Tapi kalau Tuhan marah, nggak mungkin Paulus akan nulis ayat firman Tuhan seperti pagi hari ini. Bapak Ibu, karena kemurahan Tuhan dan kebaikan Tuhan yang membawa setiap kita masuk di dalam suatu pertobatan. Kita akan buka dalam Lukas 5 ayat pertama.
Lukas 5 yang pertama sampai ayat yang ke-8. Ini ayat yang terakhir Bapak Ibu. Kita akan bacakan bergantian. Yang ganjil pria, yang genep wanita. Yang ganjil pria, yang genep wanita. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Wanita? Dia melihat 2 perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya berlabuh dan sedang berjalan. Dia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkan yang dalam untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa, tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala itu." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka melayang. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. 8 sama-sama. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripada aku, karena aku ini seorang berdosa." Iya, Bapak Ibu, kisah firman Tuhan yang barusan kita baca. Pertanyaan saya adalah, kebaikan Tuhan dulu baru pertobatan, ataukah dia terima kebaikan Tuhan dulu baru bertobat? Terima kebaikan Tuhan dulu. Simon terima kemurahan Tuhan dan kebaikan Tuhan dulu baru bertobat. Bapak Ibu sekalipun saat ini setiap kita, termasuk saya, masih di dalam keadaan dosa, tetapi itu tidak menghalangi Tuhan untuk memberikan kemurahan hatinya kepada kita. Tidak menghalangi Tuhan untuk memberikan kemurahan hatinya terhadap setiap kita. Tetapi Bapak Ibu, ada suatu yang harus kita perhatikan adalah kemurahan dan kebaikan Tuhan. Janganlah kita anggap enteng. Kemurahan dan kebaikan Tuhan jangan kita anggap sepele. Jangan untuk kita main-main Bapak Ibu. Kemurahan Tuhan itu yang membawa kita dalam satu pertobatan. Bertobatlah ketika masih ada kesempatan. Bertobatlah ketika kita masih ada waktu. Jangan main-main dengan setiap kebaikan Tuhan. Jangan main-main dengan setiap ini anugerah Tuhan. Tetapi kita harus menangkap bahwa ketika kesempatan itu masih ada, mari kita review kembali hidup kita. Kita mulai perbaiki dalam kehidupan kita. Sebab kadang-kadang kita lihat banyak orang yang melayani Tuhan, banyak orang yang masih aktif di dalam kehidupan bergereja. Tapi kenapa mereka masih jatuh dalam dosa? Mereka berpikir, nggak ada orang yang tahu. Kita masih diurapi Tuhan, kita masih banyak yang muda. Tetapi Bapak Ibu, semua itu adalah tidak menghalangi kebaikan Tuhan, tidak menghalangi kemurahan Tuhan untuk ada bersama dengan kita. Ujungnya adalah apa? Membawa setiap kita masuk di dalam suatu pertobatan. Amin. Pagi hari ini saya juga masih banyak belajar Bapak Ibu. Mari berikan waktu ketika masih ada kesempatan dalam kehidupan ini. Mari kita menjadi pelayan bagi semua. Dikatakan dalam firman Tuhan, kalau kamu mau menjadi yang terbesar, jadilah pelayan bagi semua. Kita tidak perlu membeda-bedakan siapapun diri kita Bapak Ibu.
siapapun dari kita. Kalau kita lakukan hari lepas hari, lihat kita akan dibawa kemana sama Tuhan. Bapak Ibu, terakhir saya akan memberikan saya dengan istri saya menikah tahun 92. Sudah lama Bapak Ibu. Saya ini saya di gereja GBT, saya bukan pendeta Bapak Ibu. Saya dengan istri itu hobinya Pak, saya gerintis komsel, besar jadi gereja. Setelah jadi gereja, saya panggil gembala untuk mengembalakan. Ada di Giri Asri 2, ada di Rawaseluman, ada di Cibitung, ada di Cikarang Baru. Jadi hobi kita tuh sama saya dengan istri itu. Kita bikin komunitas, jadi gereja, kita panggil gembala untuk mengembalakan. Bapak Ibu, kira-kira profesinya sebagai apa Bapak Ibu? Kalau melihat penampilan ini, saya profesinya apa Bapak Ibu? Manajer itu terlalu tinggi. Kerja perusahaan juga terlalu tinggi Bapak Ibu. Saya sampai sekarang ada seorang Bapak Ibu tahu kalau pas mau masuk PT, yang nyambut pertama kali siapa sih? Yang nyambut ketika kita masuk ke pintu perusahaan, security, betul? Saya adalah seorang security Bapak Ibu. Saya seorang security. Saya cuma belajar dengan istri saya dari pertama kali ketika lahir baru. Kami nggak memiliki fasilitas apapun. Yang kami punya waktu dan tenaga, itu yang kami berikan. Ketika kami memutuskan untuk kami masuk dalam satu pelayanan Cahaya Bumi Negeri, anak kami masih 3 tahun. Masih perlu masa depan anak saya seperti apa, nanti kuliahnya seperti apa, dan segala macam. Tentunya sangat berbeda ketika saya kerja di sekuler dengan di suatu pelayanan. Tapi risknya paling ya seginilah sebulan, gak jauh beda dengan full timer Bapak Abraham, gak jauh beda. Tetapi saya dengan istri, saya lakukan apa yang saya bisa. Kemarin terakhir kita untuk merintis gereja di Delmas, 4 tahun perjalanan. Saya belajar setia. Saya nggak pernah tahu bagaimana masa depan anak-anak saya, nggak pernah tahu. Tetapi ketika saya seperti apa yang saya sampaikan di tempat ini, suatu kelak nanti kita akan dibawa kemana, itu bisa alami. Saya seorang security, istri saya ibu rumah tangga yang baik. Kadang-kadang dia jual kue keliling, itu istri saya. Jual kue bukan jual kue yang pakai mobil, enggak. Jadi di perumahan ya ditenteng pakai apa? Pakai bagi keliling seperti itu. Tetapi bersyukur sama memiliki komitmen dengan istri saya. Apa yang di tangan saya itu bukan milik saya. Saya cuma sebagai pengelola. Jadi ketika saya memberikan apa yang Tuhan berikan ke saya nggak pernah berpikir anak saya mau kemana nanti. Tapi saya baru tahu sekarang bahwa Tuhan atur sudah berikan rupa anak-anak saya seperti sekarang. Anak saya pertama, dia punya talenta pintar lukis waktu itu. Perempuan, wah kalau lukis pintar. Dia kalau lukis di tembok gitu, dia pakai langsung, nggak pakai pensil, dia langsung pakai cat itu langsung jadi. Dari kecil sampai di SMA. Waktu di SMA bilang, "Pak, kakak mau kuliah, mau ambil kedokteran, ambil kak. Berdoa ya kak ya." "Pak, saya nggak pernah ngalih." "Oh jangan, papa nggak punya uang." Sedangkan rekening satu nggak pernah namanya ada saldonya. Saldonya terakhir nggak bisa diambil ya di situ bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun seperti itu. Singkat cerita, anak saya bawa ke Jogja, saya bawa ke sekolah yang kuliah Kompas di Bandung. Ini 25 juta, ambil kak? Enggak, sampai satu titik anak saya minta di isi Jogja. Jadi nggak jadi ambil kedokteran, ambillah desain grafis. Di isi Jogja itu dia ambil beasiswa, pure diterima di situ Bapak Ibu. 3 tahun setengah anak saya kuliah di situ, belum wisuda sudah diterima di perusahaan jarum.
sampai saat ini. Anak saya 1 tahun kerja di Jarum, akhirnya dia ambil kuliah, ambil S2 di UPH. Dia Bapak mau kuliah S2. Gimana Kak? UPH. Ya sudah, tapi gini, kakak yang membiayai karena papa fokus untuk adikmu ya. Paling kalau ada sedikit nanti papa bantu. Ya bantu. Kalau diizinkan anak saya selesai S2 di UPH sampai sekarang. Anak saya yang kedua ada di BINUS, ambil psikologi. Anak laki-laki, dia suka main drum di gereja seperti bapak. Kita tahu semuanya BINUS bukan kampus yang aja. UPH bukan kampus. Apa itu uang saya? Itu adalah reward, itu adalah upah ketika kita bisa melakukan bagian kita. Sekali lagi bahwa Tuhan tidak minta apa yang kita tak punya. Tuhan minta apa yang kita punya. Tenaga kita itu yang kita berikan. Waktu kita itu yang kita berikan. Lihat saudara anak-anak kita dipelihara Tuhan. Jadi Bapak Ibu nggak usah takut, nggak usah mikir bahwa saya bukan siapa-siapa, tapi kita berharap dari mata Tuhan. Dunia katakan bahwa kamu cuma seorang security, tapi security di tangan Tuhan. Mendapat sesuatu yang kasih bagi ini. Pagi hari ini, mari kita punya hati yang untuk kita suka memberi. Mari kita punya hati untuk kita peduli dengan orang lain, dengan waktu kita, dengan perkataan kita, dengan doa-doa kita, dengan apa yang tangan kita. Memberikan hidup kita sampai Tuhan. Lihat, suatu saat nanti kita pasti akan dibawa Tuhan. Enggak cuma sekedar kalau kata istri berdiri di atas, kita akan duduk bersama-sama dengan Raja. Amin. Ya, terima kasih untuk waktunya pagi hari ini. Demikian firman Tuhan. Kita akan undang bangkit berdiri untuk WL Senior